tingkatan istighfar dulu. Ingat gak? Seorang tukang roti, ya, dia istiqomah, amalannya itu istighfar. 32 tahun dia jalankan sambil jualan roti. Ingat gak tuh, Bu? Ingat, alhamdulillah. Luar biasanya, selama 32 tahun itu dia ingin ketemu sama imam, seorang imam besar waktu itu, namanya nggak ada foto atau mukanya. Dengan izin Allah itu datang tuh Imam Sabayo, Imam Ahmad Hambali. Dahsyat itu istighfar, coba pegang amalan sampai akhir hayat kita istighfar. Ya tuh pegang. Ini ada lagi ceritanya nih. Biasa saya kutip artikel bagus dan insya Allah sahih, benar. Dan memang luar biasa istighfar itu. Ini ada seorang ibu. Ibu ini sama persis amalannya dengan tadi tukang roti. Cuman ibu ini diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak perempuan dan punya penyakit. Penyakitnya itu penyakit yang hubungannya sama tulang. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dijaga oleh Allah dari segala penyakit, apapun penyakitnya. Ibu ini ibadahnya luar biasa, nggak sanksi dah. Anak perempuannya ini punya penyakit tulang. Tiap hari ibu ini berdoa kepada Allah minta kesembuhan, di samping amalannya dia istiqomah istighfar. Perhatikan, istighfar praktekkan, coba setahun 2 tahun, yakinlah itu nanti ada hasil. Tenang, rezekinya moncat. Coba dipraktekkan. Kadang kita punya teori tapi susah praktek. Ya, praktek sih praktek, paling setahun udah berhenti. Jarang-jarang. Singkat cerita, akhirnya anaknya ini ikhtiarlah, diobati ke sana ke sini, nggak sembuh-sembuh. Allah baru memberikan kesembuhan sampai nggak mendapatkan hasil. Nah, lantas ada seseorang yang ngasih saran, Bu, coba di India itu ada seorang ahli tulang, kesana itu, dia ahli spesialis tulang, ada di India, sedangkan dia ada di Kashmir. Si ibu ini ada di Kashmir, ya kurang lebih Jakarta itu India, Kashmirnya Semarang lah, Surabaya. Jauh nggak, Bu? Jauh. Namun apa jawaban ibu? Ya Pak, buru-buru buat kesana, ini habis buat ngobati anak saya duitnya. Gitu. Namanya modal sana sini ngobatin penyakit anaknya perempuannya ini, habislah, gak cukup buat kesana ke Kashmir. Jadi dia ada di India tuh, dokter ini spesialis, ahli spesialis tulang. Sang ibu ini mengetahui jika dirinya tidak memiliki apapun untuk pergi ke India, apalagi untuk beli tiket pesawat. Nah, akhirnya ibu ini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil istiqomah terus, nggak putus istighfar. Ringkas cerita, ini dokter yang dimaksud ini, ya, dengan izin Allah itu ada pengisian seminar tentang tulang.
disuruh mengisi sebuah acara dan kebetulan melewati daerah si ibu ini, wilayah Kashmir, melewati itu ceritanya ini. Akhirnya pas mau naik pesawat, tiba-tiba pilotnya bilang di tengah perjalanan tidak bisa melanjutkan terbang karena ada hujan badai. Turunlah itu pesawat itu, turun di daerah tersebut. Setelah turun tiba-tiba itu dokter nanya, saya harus menghadiri seminar ini, kira-kira berapa jauh ya dari wilayah ini, dari tempat tujuan kami ini? Itu kurang lebih sekitar ini 4 jam kurang lebih lah. Sehingga dokter tersebut untuk mengejar waktu nyewalah mobil, pakai mobil lebih jauh lagi 6 jam lah kurang lebih. Akhirnya dokter ini meninggalkan bandara untuk menuju tempat seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandara hujan. Ini Allah itu kalau punya planning, rencana itu ada aja, Bu. Yakinlah dengan rencana Allah. Turun dari pesawat, badai turun, ganti mobil. Baru berapa kilometer lah hujan lebat, sehingga supir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jika dipaksakan, Pak, nanti kena badai. Akhirnya ya sudah, kita istirahat saja. Di tengah jalan itu dia istirahat. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita keluar aja dulu berteduh di tempat warga sana tuh. Ayo. Akhirnya mendatangilah ke tempat rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua, terbuat dari kayu reot. Ketuklah si dokternya ini, mengetuk pintu. Assalamualaikum, misi. Assalamualaikum, siapa ya? Saya mau neduh sebentar. Dibukalah pintunya, lalu sang dokter masuk tuh. Silakan Pak, masuk. Ibunya itu, sini sama supirnya, ngaup dulu. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, itu ada anak perempuan itu nangis kesakitan di kamar. Lantas dokter nanya, Ibu, itu siapa yang nangis ya? Kayaknya nangisnya nggak berhenti gitu. Itu kalau sakit tulang, Bu, luar biasa sakitnya itu katanya. Itu sakitnya nggak berhenti itu. Bener nggak, Bu? Jangan sampai sakit tulang, itu sakitnya luar biasa itu. Kalau udah kena penyakit tulang, sakit tulang ini, Masya Allah, dahsyat dah pokoknya katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini anak nangis terus ini. Akhirnya dokter nanya, Ibu, siapa yang nangis itu? Kenapa menangis itu? Sakit tulang, dokter, anak saya sudah bertahun-tahun. Terus kenapa nggak dibawa ke dokter gitu? Saya sudah kesana kesini, ikhtiar dok. Tapi katanya ada satu dokter di India yang ahli spesialis tulang. Buru-buru saya kesana, Pak. Saya punya duit. Lantas dokter itu takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Bu, ibu nyari dokter itu. Ini saya. Itu nangis itu ibunya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu Allah arahkan itu ke tempat ibunya ini.
Ini yakinlah, ini Allah punya rencana. Kenapa? Karena dia berdoa dan istiqomah baca istighfar persis kayak tukang roti 32 tahun ingin ketemu dengan seorang imam. Allah kabulin gitu. Kalau Imam Hambali itu di masjid, nyampailah di masjid itu dekat rumahnya, diusir ini sebagainya itu. Pas dengan izin Allah masuklah ke rumah tukang roti. Allah pertemukan tuh dengan begitu. Rencana Allah luar biasa. Ini dokter ini, tapi subhanallah Bu, ini saya yang bermaksud. Saya ceritanya gini Bu, saya mau bekas mau ngisi acara badai. Allah arahkan ke rumah ibu ini. Masya Allah. Akhirnya ibunya nangis. Anaknya mana anaknya Bu? Ditengoklah, disembuhkanlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan langsung orang yang datang gitu. Kau usah ke sana. Makanya coba istighfar ya, istiqomahkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai putus. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini? Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ada dua sebab Allah tidak mengazab, dan saya pernah sampaikan ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta fihim, engkau ada di dalam mereka wahai Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bisa meredakan murka Allah. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Gak mungkin wahai Rasulullah Muhammad, saya akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, dan engkau berada di antara mereka. Artinya apa? Luar biasa Rasulullah itu bisa meredakan. Makanya kita baca surat Nariyah itu apa? Wasilah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesulitan kita, ya kan? Ikatan-ikatan. Apa artinya dulu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Semua jeratan-jeratan ikatan yang menyusahkan Allah buka tuh dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya Rasulullah. Ini ayatnya nih, Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu wahai Rasulullah berada di antara mereka. Satu. Yang kedua, apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, dan mereka istiqomah membaca istighfar. Maka jangan heran kalau ada orang istiqomah rutin amalannya istighfar, Allah kasih kehebatan itu, kedahsyatan. Nih dalilnya Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah SWT yang kedua? Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka yastaghfirun, baca istighfar, minta ampun. Nih dalilnya. Dua kisah tadi itu, ya kan? Tukang roti sama ibu ini dengan izin Allah, Allah atur tuh, datang tuh yang dikangenin, yang diingini.
Kita punya teori, praktekkan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini ada dua pereda kemurkaan Allah. Satu, anta fihim, ada Rasulullah di situ. Yang kedua, banyak orang yang baca istighfar. Itu bisa meredakan ini. Ini dalilnya. Terakhir kami tutup dengan satu ayat lagi dalam surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Istighfar. Summa tubu ilai, bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midroro. Siapapun mereka yang istiqomah baca istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah nyatakan di sini, yursilis sama alaikum midroro. Allah akan turunkan hujan yang deras atasmu. Maka kalau minta hujan itu perbanyak istighfar. Ini dalilnya. Hud ayat 52. Apalagi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Lewat apa? Istighfar. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berbuat dosa. Kita baca istighfar, jaga lisannya, jangan sampai nyakiti, nyindiri orang. Itu loh maksudnya, digabung tuh. Istighfar tapi apa? Nyindirin orang, gibahin orang, zalimin orang, percuma dong. Istighfarnya nggak mempan, nggak tajam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bu, tolong amalin istighfar. Jaga tuh istighfar sampai akhir hayat kita. Sholawat lah, yang minimal 5 lah. Istighfar, sholawat, tasbih, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dah 5 dah tuh minimal lah. Jangan sampai putus. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, inna nastaghfiruka ya Allah wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taytana ya Allah. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syai'in marid jabbarin anim wa zi'inin wa zibakhin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyati was salamah waqina bit taqwa wal istiqamah ya Allah. Wa'izna mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka as-sami'un ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami khususan jamaah muslim syarafan fi hadzal majlis ya Allah yang istiqomah baca surat an-nariyah, baca asmaul husna, baca surat tabarruk di pagi hari ini ya Allah. Jadikanlah anak keturunan ya Allah anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak keturunan ya Allah anak yang berbakti pada Engkau dan pada kedua orang tuanya. Jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berikanlah rezeki yang luas, halalan thayyibah, rizqan thayyibah ya Allah. Barakah fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadikanlah keluarganya semuanya Allah sehat walafiat, ahli ibadah.